Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 3.40. Kita mau summit, ternyata di luar anginnya sangat kencang. Mungkin kita akan menunggu sekitar 20-30 menit menunggu anginnya sudah lumayan reda. Oke, stay tune di Aswir. Hai. Oke teman-teman, sekarang udah pukul 4 dan kita mau OTW summit. Disambut dengan angin. Dari pos berapa kita? Dari pos 3. Aduh, belum pos 4. Baru sampai Semangat. puncak. Oke. Oke, puncak sejati ke arah sana. Semangat. Jadi, setelah banyak pendaki yang naik, kita juga ikut summit teman-teman. Meskipun angin masih lumayan kencang dan membawa embun yang dinginnya menusuk ke dalam tubuh, kita tetap berpositif thinking akan mendapatkan cuaca cerah di atas. Selagi kita bergerak, kita tidak merasa terlalu dingin, jadi gas lah. Ditambah trek yang lumayan curam serta didominasi dengan bebatuan membuat kita harus ekstra berhati-hati. Karena kalau tidak bisa terpleset nih. Wah, gimana? Apakah capek? Kita ada yang jalan gak sih? Mana? Iya, ada orang. Tenda kayaknya. Jalan tapi. Tahu. Jadi kita itu berangkat jam 4 itu karena apa? Karena dari pihak basecamp itu merekomendasikan ketika pendaki yang ngecamp di pos 3 itu minimal jam 3 dan maksimal jam 5 pagi. Jadi teman-teman yang mau summit dari pos 3 via Butuh itu minimal jam 3 pagi dan maksimal jam 5 pagi. Oke? Camkan itu. Setelah lama berjalan, angin pun semakin kencang dan kabut semakin tebal, membuat kita yang tadinya positive thinking cerah malah jadi berpikiran sebaliknya. Tapi kita tepis pikiran itu dengan berharap akan ada kejutan indah di atas sana. Sungguh-sungguh menguji mental. Masa iya, sumbing kedua lagi-lagi harus nice try. Jadi di sini ada 2 jalur teman-teman. Di sini juga ke arah puncak, tapi lebih terjal. Dan di sini juga ke arah puncak, tapi di sini sepertinya lebih landai. Di depan juga sudah ada rombongan. Oke, gimana lanjut? Tuh kan, ternyata kita salah lagi. Itulah alasannya kenapa kita tidak boleh berekspektasi tinggi terhadap sesuatu yang tidak pasti. Apalagi berekspektasi sama manusia. Duh, pasti lebih sakit lagi. Cuaks. Tapi mau gimana lagi, namanya juga gunung, ya pasti naik terus lah. Oke teman-teman, kita udah sampai di pos 4 dan ada beberapa pendaki yang mendirikan tenda di sini. Tapi anginnya sangat kencang. Bisa dilihat ya tendanya. Wah, terbang-terbang guys. Dijamin ngecamp di sini nggak bisa tidur. Ya nggak? Matahari yang seharusnya menyinari pagi hari ini ternyata tertutup oleh dinding putih yang begitu tebal. Ditambah anginnya begitu kencang karena vegetasinya terbuka. Jadi, kita harus berpikir 2 kali. Apakah harus ke puncak dengan memaksakan diri atau kembali demi keselamatan diri? Jalan menuju arah puncak, jalannya mulai bebatuan guys. Ditambah agak curam, jadi sedikit menguras tenaga ya. Bisa dilihat ya. Bentar. Setelah bertemu dengan beberapa pendaki yang turun dan menanyakan bagaimana kondisi di atas, kita semakin berpikir bahwa tidak sampai puncak bukan pilihan yang salah kok. Ditambah cuaca yang sangat ekstrim, kita pun memutuskan untuk memilih berdiskusi dan menentukan pilihan kembali adalah jalan terbaik. Halo teman-teman, sepertinya kita akan turun karena kita diberitahu oleh pendaki. Kalau di puncak badai. Dia itu ternyata summit jam 3 malam dan sampai Lawangan
Gunung Sumbing, gak sampai puncak, katanya di atas itu badai. Jadi daripada kita memaksakan dan ini AA sudah dingin banget, sebaiknya kita turun karena puncak itu bonus. Keselamatan itu nomor 1, ya enggak? Ya. Next time kita akan ke Sumbing lagi dan akan mensukseskan pendakian Gunung Sumbing. Oke. Akhirnya sekitar pukul 6:30 pagi kita mulai menuruni Gunung Sumbing. Kurang lebih trek yang akan kita lalui sama seperti saat kita berangkat. Dan estimasi perjalanan kurang lebih 2 jam deh sampai tenda. Setengah dari perjalanan naik, hehehe. Beng itu yang di bengkel kan? Oh, beng. Saat kita berjalan turun, kita mendapati tempat yang bagus untuk berfoto-foto dan sekalian istirahat. Lumayan buat dokumentasi, soalnya kan nggak sampai puncak. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai di pos 3, yaitu tempat kita mendirikan tenda. Dan di belakang kita ada keindahan gunung yang memakai topi. Apa namanya itu? Sepertinya saya tidak tahu. Seperti ini, sepertinya Sumbing juga lagi menggunakan topi. Jadi di atas itu badai dan di bawah itu cerah. Lihat sendiri teman-teman. Itu satunya gunung apa? Wah, wow. Ada yang tahu nggak di belakang ini gunung-gunung apa? Terus itu dua lagi gunung apa? Wah. Janganlah. Setelah selesai istirahat dan berfoto-foto, yaitu sekitar 30 menit, kita melanjutkan perjalanan ke area camp, tempat kita mendirikan tenda. Teman-teman, akhirnya kita udah sampai di tempat camp ya. Dan alhamdulillahnya kita mendapatkan bonus. Wah, yuk. Mantap, tenda kita masih berdiri kokoh. Oke. Aduh. Dan di depan tenda kita terdapat pemandangan yang sangat epik. Apa nggak dari Wah. tadi? Sesampainya di tenda, kita langsung memasak logistik yang kita bawa dari bawah. Seperti kebanyakan pendaki, sosis dan mie instan merupakan menu utama masakan kali ini. Delicious, yes. Oke teman-teman, sekarang udah pukul 11:30 dan kita mau packing untuk pulang. Let's go.
Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 12:05, sekitar 30 menit kita packing dan kita sudah selesai dan kita akan turun. Oke, bye-bye, sampai di base camp. Pada akhirnya, langit biru terbentang lebar di atas sana. Hati kita sedikit merasa kecewa karena puncak masih terlalu jauh untuk kita gapai. Namun di balik rasa sedih ini, kita merenung bahwasanya bahagia tidak selalu tentang mencapai puncak, tetapi tentang perjalanan, tantangan, dan keindahan yang terbentang di sepanjang jalan yang telah kita